Duan Fei yang telah datang dengan memikul harapan dari orang-orang di dalam shelter, kini bersama dengan Goldie, dirinya sudah siap akan menghancurkan gelombang zombie tersebut seorang diri. Meskipun Komandan Lo sempat terkejut dan juga ragu mengetahui niatnya Duan Fei itu, namun Duan Fei mengatakan dirinya sangatlah yakin bahwa ia cukup kuat untuk menghadapi gelombang tersebut. Ia lalu melompat menuruni dinding sembari berkata, "Goldie, langkah selanjutnya adalah tergantung kita. Apa kau siap?" Goldie pun lalu menjawab dengan bersemangat dan orang-orang di atas dinding yang sangat terkejut dikarenakan Duan Fei melompat dari ketinggian dinding dengan begitu saja, lalu beranggapan bahwa Duan Fei mungkin akan mati. Tiba-tiba muncul semburan api dari arah bawah dinding. Dan muncullah Goldie bersama dengan Duan Fei di punggungnya. Sontak orang-orang yang baru pertama kali melihat Goldie dalam bentuk monsternya menjadi sangat terkejut. Ditambah lagi, mereka semakin takjub di saat mereka melihat orang yang sebelumnya melompat ternyata kini berada di punggungnya monster tersebut. Tak tahu mengapa, tiba-tiba aku memiliki pemikiran yang sangatlah tidak dapat dipercaya. Duan Fei, dia akan dapat menghentikan gelombang zombie, ucap Komandan Lo di dalam hatinya. Ayo Goldie, kita maju dan mengerahkan semuanya. Goldie pun melompat dan menerjang pada sekumpulan zombie yang juga sekaligus meledakkan zombie-zombie yang berada di area tersebut. Begitu pula dengan Duan Fei, dirinya juga mulai akan menunjukkan kemampuannya. Gelombang zombie yang jumlahnya tak terhitung lagi, kini mulai berdatangan selayaknya ombak tsunami yang siap menyapu bersih segala sesuatu di hadapannya. Lalu semua zombie-zombie itu langsung mengerumuninya. Dengan Duan Fei yang terus-menerus menebas mereka menggunakan pedangnya, telah membuat kawanan zombie yang marah kini telah menumpuk seperti gunung yang menutupi Duan Fei. Lalu akhirnya Duan Fei dapat lolos dari kepungan para zombie. Jadi begini rasanya melihat gelombang zombie dari dekat. Aku tak pernah berpikir bahwa di kehidupan ini aku akan menghadapi gelombang zombie seorang diri. Demi Xinyu, aku harus menolong shelter. Aku harus melindungi tempat ini. Tiba-tiba, muncul seekor zombie bermutasi dengan level F dan memiliki kemampuan transformasi monster ular. Setelah sebelumnya ia hanyalah menghabisi zombie biasa, kini ia tersadar bahwa di gelombang zombie tersebut juga terdapat banyak zombie bermutasi. Dan tidak heran jika unit berisikan orang-orang terbangkitkan milik Guan Zonghua tidaklah mampu menghadapi mereka. Masing-masing dari zombie bermutasi tersebut mampu menghasilkan kerusakan yang luar biasa. Jadi Duan Fei pun harus mencegah zombie-zombie tersebut mendekati shelter. Dan ternyata zombie tersebut memiliki sisik yang sangat keras. Bahkan pedangnya pun kini menjadi patah. Zombie ular yang lalu ingin menangkap Duan Fei, dirinya pun lalu dengan cepat menghindar. Sepertinya senjata normal tidaklah akan berpengaruh pada zombie tersebut. Dan kini ia hanya bisa menggunakan skill yang ia dapatkan ketika terbangkitkan. D4 Ability. Cukup dengan sekali penggunaan skill pelahapnya, zombie ular itu pun langsung tewas seketika. Dan jika ditambah dengan zombie-zombie sebelumnya, saat ini Duan Fei telah membunuh 786 zombie biasa serta satu zombie yang terbangkitkan. Dan dirinya lalu memperoleh 796 poin evolusi. Selain itu dirinya juga mendapatkan fragmen 1% skill perubahan monster ular. Duan Fei merasa bahwa pencapaiannya masihlah sangatlah kurang. Dan dirinya masih harus dapat membunuh lebih banyak zombie lagi. Duan Fei lalu melanjutkan perburuannya. Dirinya yang lalu merasa bahwa untuk penggunaan skill D4 ability-nya harus menggunakan tangan kosong itu sangatlah merepotkan.
ia lalu terpikirkan untuk menyalurkan energi D4 ability ke senjatanya. Senjata Duan Fei kini telah terselimuti oleh energi dari skillnya, dan dengan tebasan bertubi-tubi, ia lalu membunuh para zombie di hadapannya. Ternyata seperti yang ia pikirkan, menggunakan senjata sebagai medianya, dirinya masihlah bisa menggunakan skill devouring ability-nya. Hanya saja, senjata normal ternyata tidak akan mampu bertahan dengan kekuatan penuh dari skillnya tersebut, dan dengan cepat akan langsung hancur. Di sisi lain, terlihat Goldie sedang mengumpulkan api di mulutnya, dan hembusan api pun langsung Goldie lancarkan pada semua zombie di hadapannya. Skill area milik Goldie memang bisa dikatakan sangatlah efektif. Hanya saja, kekurangannya juga sangatlah terlihat jelas. Skill tersebut menggunakan terlalu banyak energi. Di atas dinding pertahanan, terlihat orang-orang sedang sangat takjub dengan Duan Fei dan Goldie, yang mana mereka berdua ternyata benar-benar mampu melawan gelombang zombie tersebut. Dan harapan mereka untuk dapat menang pun semakin meningkat. Komandan Lo yang juga menyadari bahwa dikarenakan Duan Fei, mental para bawahannya kini menjadi meningkat dan tidak lagi merasa takut dengan bencana tersebut. Dirinya pun lalu segera memerintah Cao Silong untuk segera mengumpulkan semua pengguna kekuatan. Anak ini hanya datang untuk bertarung demi shelter. Bagaimana bisa kami hanya diam dan menontonnya? Sedangkan di sisinya Komandan Lo, terlihat Guan Zhonghua yang hanya bisa terdiam melihat kemampuannya Duan Fei. Apakah ini benar-benar kekuatan yang sebenarnya? Dia benar-benar tidak akan melepaskanku. Aku tidak bisa hanya sekedar diam dan menonton, ucap dalam hatinya yang juga sepertinya dirinya akan merencanakan sesuatu pada Duan Fei. Di medan pertempuran, terlihat sekumpulan zombie sedang akan menyerang Goldie. Hingga tak selang lama kemudian, pada akhirnya para zombie mulai bisa mengepung serta mengerumuninya. Menangani hal tersebut, tubuh Goldie pun kini diselimuti api, dan skill tersebut pun membuat para zombie yang mengerumuninya terbakar dan membuat mereka mulai menjauh. Di sisi lain, Duan Fei yang melihat Goldie sampai menggunakan skill yang sama seperti saat melawan monster kadal, dirinya pun mengerti bahwa Goldie saat ini juga sedang mengalami saat-saat yang sulit. Hembusan api yang dikeluarkan Goldie lalu menghancurkan semua zombie yang ada di area serangnya. Kekuatan menghancurkan dari Goldie telah membuat semua orang di shelter terkejut, dikarenakan roket misil yang mereka miliki pun tidak akan mampu semengerikan itu. Dan juga mereka merasa sangatlah beruntung karena monster tersebut berada di pihaknya. Tak selang lama kemudian, setelah menggunakan energi yang sangat besar, Goldie kini telah kehabisan energinya dan kembali ke ukuran kecil. Namun dikarenakan Goldie telah banyak menghancurkan zombie, hal itu membuat inti gen dari zombie-zombie tersebut kini tersebar di sekitarnya Goldie. Dan lalu seluruh inti gen tersebut mulai meresap pada tubuhnya Goldie. Sontak dengan banyaknya inti gen yang terserap, hal itu lalu membuat suatu perubahan pada tubuhnya dan membuatnya kini memasuki fase kepompong. Di sisi lain, Duan Fei yang menyadari bahwa dengan inti gen yang telah diserap Goldie telah membuat energi di dalam tubuhnya telah mencapai puncak. Dan itu berarti saat ini Goldie sedang akan berevolusi kembali. Namun dengan energi spesial yang telah disebarkan Goldie sebelumnya, telah membuat semua zombie kini mulai mengarah kepadanya. Sedangkan Goldie memerlukan waktu beberapa saat untuknya melalui proses evolusi tersebut. Dan dalam proses tersebut juga, Goldie tidak akan memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri. Jadi ia hanya akan menjadi makanan lezat bagi para zombie. Dan pada saat ini, hanya Duan Fei lah yang bisa melindungi Goldie selagi ia berevolusi. Duan Fei pun lalu mulai menghancurkan semua zombie di sekitar Goldie. Karena baginya, perubahan Goldie yang akan meningkat dari tingkat F ke tingkat E itu sangatlah penting. Dengan Goldie yang menjadi semakin kuat, maka ia akan menjadi bantuan yang sangat besar di masa depan. Bagi Duan Fei, gelombang zombie yang saat ini terjadi itu masihlah kecil, karena
suatu saat nanti itu akan menjadi gelombang zombie yang memiliki 100.000, 200.000, bahkan 1 juta zombie pun kemungkinan akan terjadi. Tetapi dirinya juga merasa bahwa ia sendiri juga harus menjadi lebih kuat, sebagaimana orang-orang di sisinya yang juga akan menjadi lebih kuat. Singkat cerita, setelah pertarungan yang sangat panjang, tubuh Duan Fei kini mulai kelelahan. Bahkan sekalipun devouring ability-nya mampu merecovery stamina dan kekuatannya, namun pemakaian kekuatan mental spiritnya tetaplah besar. Sebenarnya ia memiliki support dari Goldie yang juga akan mengurangi bebannya. Hanya saja ternyata Goldie yang malah berevolusi di tengah-tengah pertarungan itu benar-benar sangatlah tidak terduga. Saat ini banyak dari zombie normal telah dihabisi dan hanya tersisa zombie-zombie yang terbangkitkan. Jika ia terus melanjutkan pertarungan, maka dipastikan mental spiritnya akan habis. Dan skenario tersebut akan sama seperti saat pertarungan akhir di kehidupan sebelumnya yang juga membuatnya tewas dalam pertarungan tersebut. Namun, kali ini berbeda. Aku memiliki banyak hal yang harus dilindungi. Xinyu sedang menungguku, jadi aku tak boleh gagal di sini. Tebasan dari Duan Fei pun lalu menghabisi beberapa zombie bermutasi di depannya. Hanya saja, dirinya telat menyadari bahwa ada serangan lain lagi yang menyusul. Hingga saat serangan tersebut hampir mengenainya, tiba-tiba datang sebuah serangan menghalau serangan tersebut. Dan ternyata itu adalah orang-orang berkemampuan dari shelter yang pada akhirnya mereka memilih untuk membantu Duan Fei. Mengapa kalian semua datang ke sini? Shelter adalah rumah kita bersama. Bagaimana bisa kami membiarkanmu melawan mereka semua seorang diri? Ucap Xiake yang lalu ia memberikan senjata pedang lain kepada Duan Fei. Dan juga sebagai rasa kekaguman serta terima kasih, orang-orang juga mempersembahkan pedang yang tak terhitung jumlahnya lalu berjatuhan di sekitarnya Duan Fei. Aku mengerti. Baiklah, kalau begitu ayo kita akhiri pertempuran ini bersama-sama. Di atas dinding perlindungan, Komandan Luo pun kini mulai melihat bahwa situasi pertempuran sudah semakin menguntungkan. Dirinya lalu berkata pada Guan Zonghua bahwa mereka belumlah kalah. Namun di saat ia menoleh pada Guan Zonghua, ternyata dia sudah tidak berada di sampingnya. Hingga tak selang lama kemudian, salah satu prajurit datang dengan tergesa-gesa menghampiri Komandan Luo dan melaporkan bahwa Komandan Guan telah pergi menggunakan helikopter dengan membawa sangat banyak senjata berdaya ledak tinggi. Dan Komandan Luo hanya bisa terkejut mendengar laporan tersebut. Di sisi tempat pertempuran, dengan adanya bala bantuan yang membantu Duan Fei, dirinya lalu membagi mereka menjadi dua. Yang mana mereka yang tidak memiliki kemampuan menyerang diminta Duan Fei untuk tetap di belakang sembari menjaga Goldie, sedangkan yang lainnya akan ikut bersamanya ke garis depan. Gabungkan kemampuan kalian, temukan tempat teraman untuk menyerang, serang sekarang. Kini Duan Fei beserta dengan orang-orang dengan kemampuan sebagai penyerang sudah mulai maju menghadapi para zombie. Kemampuanku adalah pertahanan tinggi. Aku akan menyerang, ucap seseorang dengan kemampuan menyerap batu di sekitarnya dan ia jadikan sebagai armornya. Tinju berlapis batu ia hantamkan pada zombie hingga menghancurkan beberapa kepala zombie sekaligus. Serahkan bagian penyerangannya padaku. Seorang wanita berkemampuan ledakan membuat segala sesuatu yang ia sentuh menjadi sesuatu yang dapat meledak. Di sisi lain juga terdapat seseorang yang memiliki kemampuan buff, yaitu skill feathering, sebuah skill yang mampu meringankan beban dalam 5 menit. Duan Fei yang melihat kemampuan mereka pun cukup terkejut, dikarenakan para bawahannya Guan Zonghua ternyata cukup baik dalam bekerja sama dengan yang lainnya. Jika saja dia memiliki cara berpikir yang sama dengan Komandan Luo, maka pengembangan shelter dipastikan akan semakin cepat. Xiake, kau tinggallah di sini bersama dengan yang lainnya dan lindungi Goldie.
Kau sepertinya terlihat kelelahan. Mental spiritmu tidak terlihat baik. Tidakkah seharusnya kau beristirahat dulu sebentar? Aku tak apa-apa. Ini adalah benar-benar saat yang krusial. Jangan mengkhawatirkanku. Tolong jagalah Goldie, ucap Duan Fei kepada Xiake, yang lalu ia akan segera maju ke depan. Namun, tiba-tiba terdengar seseorang berkata, "Pahlawan, izinkan aku memberikan buff padamu." Sontak Duan Fei terkejut dengan panggilan orang tersebut padanya, dan orang itu lalu mengatakan bahwa itu adalah benar. Hal itu dikarenakan jika saja Duan Fei tidaklah muncul, maka dipastikan mereka saat ini sudah menjadi zombie, dan bagi orang-orang di dalam shelter, Duan Fei merupakan pahlawan bagi mereka. Tanpa disadari, Duan Fei kini telah menjadi seorang pahlawan bagi orang lain, dan kini dirinya juga mulai mengerti bagaimana perasaan menjadi seseorang yang diharapkan dan diandalkan oleh orang lain. Di depan muncul beberapa zombie dengan ukuran besar. Orang-orang yang berada di hadapan zombie-zombie itu pun sontak berteriak memanggil support untuk membantu. Namun mereka yang pada akhirnya merasa bahwa sudah sangatlah terlambat. Muncullah Duan Fei di belakang mereka. Duan Fei pun langsung menebas zombie besar itu dan membelahnya menjadi dua bagian. "Kalian mundur dan berkumpullah dengan yang lain. Jangan berpisah dan fokuslah pada tembakan. Tinggalkan garis depan padaku." Kini dengan mental spirit miliknya yang tidak akan bertahan lama, jadi ia harus memanfaatkan sebaik mungkin buff feathering sebelum waktunya berakhir. Dan muncul pemberitahuan bahwa dirinya telah mendapatkan 150 poin evolusi dari membunuh zombie biasa dan 500 poin evolusi dari membunuh zombie terbangkitkan. Dan juga ia juga telah membuka skill fragmen baru lagi. Dikarenakan pertarungannya yang tadi, tiba-tiba pedangnya lagi-lagi hancur, dan di saat yang bersamaan juga muncul sesosok zombie terbangkitkan di hadapannya. Devouring Ability. Zombie tersebut pun langsung dimusnahkan menggunakan skillnya. Di belakang, orang-orang yang melihat Duan Fei telah berjuang sangat keras. Mereka semua pun semakin semangat untuk mengerahkan kemampuan terbaik mereka untuk mengurangi jumlah zombie yang dapat mengganggu pertarungan Duan Fei. Ditambah lagi dengan zombie yang kini tinggal 1000, mereka pun semakin yakin bahwa mereka pasti akan mampu bertahan. 15 menit kemudian, tiba-tiba muncul helikopter melintas di atasnya Komandan Lo. Dirinya yang terkejut sekaligus tahu siapa orang yang berada di helikopter tersebut. Lalu datanglah seorang prajurit mengatakan bahwa jalur komunikasi telah terhubung dengan Komandan Guan yang sedang berada di helikopter. "Lao Guan, aku tak peduli dengan apa yang kau rencanakan sekarang. Berhentilah dan kembali ke shelter. Kau pasti telah menebak apa yang akan aku lakukan. Anak ini harus mati. Jika ia tidak mati, maka akulah yang akan mati nanti. Guan Zonghua, aku mentolerir apa yang kau perbuat di masa lalu. Tapi, apa kau tahu apa yang kau lakukan sekarang? Kau akan membunuh seseorang yang telah meresikokan hidupnya hanya untuk menyelamatkan orang-orang kita. Lao Guan, jangan bersikap ceroboh. Masalahmu dengan Duan Fei, aku akan membantumu memohon padanya. Pada saat waktunya tiba, ini akan menjadi lebih baik jika kau meminta maaf." Namun, ternyata peringatan dari Komandan Lo tidak dipedulikan sama sekali. Ia malah merasa terhina jika harus meminta maaf kepada bocah seperti Duan Fei. Dirinya hanya ingin untuk membunuh Duan Fei. Hingga pada akhirnya nanti, dirinya akan tetap bisa menguasai shelter. Dan ia juga berkata kepada Komandan Lo untuk mengingat perjanjiannya pada saat semua itu selesai. Di pikirannya Guan Zonghua, dengan zombie yang jumlahnya kini sudah tinggal sedikit, dirinya merasa sangat yakin bahwa timnya akan mampu menyelesaikannya. Selain itu, ia merasa bahwa Duan Fei kini sudah sangatlah kelelahan. Jadi dirinya yakin akan dapat membunuhnya, dan Guan Zonghua pun akan menjadi satu-satunya yang memperoleh kemenangan. Kini helikopter Guan Zonghua telah mencapai di atas posisi orang-orang yang sedang bertarung.
Siake pun lalu bertanya-tanya mengenai siapa yang telah mengirim helikopter di tempat tersebut. Hingga di saat salah satu orang dengan kemampuan tembus pandang mengatakan bahwa di dalam pesawat itu adalah Guan Zonghua, dan sontak kabar tersebut membuat Siake terkejut, dikarenakan ia sadar betul apa yang akan dilakukan Guan Zonghua pada Duan Fei. "Pergi dan matilah," ucap Guan Zonghua, dan lalu ledakan yang sangat besar diakibatkan tembakan berdaya ledak tinggi tepat mengenai tempat di mana Duan Fei berada. Sontak ledakan tersebut membuat orang-orang di tempat tersebut mengira bahwa Duan Fei telah terbunuh. Jumlah zombie tersisa yang kebanyakan adalah zombie bermutasi, membuat mereka hilang kepercayaan diri akan tetap dapat memenangkannya. Siake yang sangat tidak menginginkan Duan Fei mati, lalu mencoba meneriakinya bahwa tujuannya untuk melindungi Xinyu belumlah selesai. Jadi ia meminta kepada Duan Fei untuk tidak mati terlebih dahulu di tempat itu, dikarenakan Xinyu masihlah menunggu. Tiba-tiba Guan Zonghua tanpa rasa bersalah berkata bahwa sang pahlawan telah membuat suatu pengorbanan yang sangat heroik. Itu tak terhindarkan, dan dirinya sendiri juga mengatakan turut menyesal atas hal tersebut. Dirinya lalu meminta pada orang-orang terbangkitkan untuk tidak berhenti menghancurkan para zombie, supaya pengorbanan sang pahlawan tidaklah sia-sia. Dengan mengikuti instruksinya, dirinya lalu mengatakan bahwa mereka pastilah akan menang. Ucapan Guan Zonghua sontak membuat Cao Silong dan Komandan Lo menjadi geram, karena orang yang menyakiti Duan Fei adalah Guan Zonghua itu sendiri. Namun menurut Komandan Lo, mereka tak dapat berbuat banyak hal. Hal itu dikarenakan banyak dari mereka merupakan bawahannya Guan Zonghua. Sedangkan di pihak para pasukan berkemampuan, dari sekian banyak dari mereka hanya Siake lah yang mengkomplain tindakannya Komandan Guan, dan dirinya juga lalu mengatakan kepada yang lainnya untuk tidak mempercayainya, karena yang membunuh Duan Fei sebenarnya adalah Komandan Guan. Orang-orang pun lalu berkata bahwa jika meskipun ucapan Siake benar dan Komandan Guan benar-benar membunuh, namun mereka tetap saja harus berhadapan dengan para zombie. "Hei, berhentilah untuk bicara. Mereka telah datang. Bersiaplah untuk bertarung." Terlihat saat ini, para zombie sudah mulai akan menyerang. Namun, tiba-tiba zombie-zombie tersebut terjatuh begitu saja. Dan ternyata, itu adalah Duan Fei. Duan Fei masih kembali muncul dan masihlah selamat. "Guan Zonghua, pada saat aku mendapatkan informasi bahwa kau tidaklah menculik Xinyu, aku berpikir untuk membiarkanmu, dikarenakan kau juga memiliki hubungan yang baik dengan Komandan Lo. Tetapi, tidak hanya kau sudah memanfaatkan pemikiran polos orang-orang di shelter untuk mengambil alih otoritas, kau juga mencoba untuk membunuhku di saat kau melihat situasinya terlihat buruk untukmu. Guan Zonghua, ini adalah disebabkan oleh dirimu sendiri." Guan Zonghua pun sontak menyuruh anak buahnya untuk segera membunuh Duan Fei dan bahkan juga menjanjikan pada mereka sebuah promosi jika berhasil membunuhnya. Namun dikarenakan tidak ada satupun orang yang berani melakukannya, maka Guan Zonghua mengatakan bahwa dirinya akan menembak Duan Fei dengan senjata mesin, dan ia sangat yakin Duan Fei tidak akan mampu selamat. Duan Fei pun langsung menghindar serta menangkis tembakan tersebut sembari terus berlari menuju posisi helikopter. Dan "Sebelum kau mencoba untuk membunuhku, apa kau sudah berpikir mengenai dengan cara apa kau akan terbunuh nanti?" ucap Duan Fei yang kini sudah berada di belakangnya Guan Zonghua. Sontak Guan Zonghua langsung mengucapkan kata-kata manis pada Duan Fei. Dirinya menjanjikan akan memberikan posisi wakil komandan padanya jika ia melepaskannya. Dan juga ia meminta Duan Fei untuk meninggalkan Komandan Lo dan beralih untuk mengikutinya, dikarenakan dirinya nanti akan memberikan hadiah 2 kali lipat lebih besar. "Apakah hanya itu kata-kata terakhir darimu?" ucap Duan Fei, yang lalu dirinya pun langsung membunuh Guan Zonghua. Duan Fei yang lalu segera turun ke bawah. Dirinya lalu mengucapkan terima kasih kepada Siake. Ternyata Duan Fei bisa selamat dikarenakan bantuannya. Siake yang tidak paham dengan maksudnya
Duan Fei pun lalu menjelaskan bahwa pada saat Xiake mencoba menahan rudal tersebut, walaupun dia gagal menahannya, namun ternyata dalam waktu yang singkat, rudal tersebut sempat melambat, dan karena itulah Duan Fei jadi memiliki waktu untuk pergi ke belakang zombie di depannya. Lalu dengan menggunakan skillnya, ia menyerap energi zombie tersebut untuk terus-menerus merecovery kerusakan yang diterimanya, hingga pada akhirnya ia dapat bertahan hidup. Baguslah kalau kau baik-baik saja. Tapi sekarang bukanlah waktunya untuk bersantai. Semuanya, dengarkan sebentar. Kita memiliki waktu yang terbatas, jadi aku akan langsung pergi ke depan. Komandan Guan telah mengorbankan hidupnya. Mulai dari sekarang, Komandan Wo adalah komandan kita, dan shelter juga adalah rumah kita. Apa yang sedang menunggu adalah gelombang terakhir dari para zombie. Jika ada hal lainnya, kita akan bicarakan setelah semua ini selesai. Hingga pada akhirnya, semua orang kini mulai bersatu kembali untuk bertarung bersama Duan Fei. Dengan zombie saat ini yang tersisa tinggal 1000-an, yang mana mayoritas dari zombie tersebut merupakan zombie yang terbangkitkan. Bahkan jika jumlah zombie telah berkurang beberapa, zombie-zombie tersebut tetaplah lebih banyak daripada mereka. Dan Duan Fei sendiri tidak tahu berapa lama lagi mental spiritnya mampu bertahan dalam situasi yang berat seperti itu. Satu-satunya harapan yang mereka punya saat ini hanyalah Goldie. Namun, mereka juga masih harus menahan waktu untuknya menyelesaikan proses evolusi.